Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita bertemu kembali dengan pelajaran kimia bersama Budian. Kali ini kita akan belajar materi kimia kelas 12, yaitu sifat koligatif larutan elektrolit. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim supaya kita diberi kemudahan dalam memahami materi kali ini. Kompetensi dasar yang harus kita capai adalah membedakan sifat koligatif larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Materi pokok pada pembelajaran kali ini adalah sifat koligatif larutan elektrolit. Anak-anak, sebelum kita mulai ke sifat koligatif larutan elektrolit, kalian harus paham terlebih dahulu tentang pengertian larutan elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik karena dapat terurai atau terionisasi menjadi ion positif dan ion negatif. Beberapa contoh dari larutan elektrolit ada larutan HCl, larutan NaCl, larutan H2SO4. Nah, ini rumus dari sifat koligatif larutan elektrolit. Ada delta P, penurunan tekanan uap, delta TB, kenaikan titik didih, delta TF, penurunan titik beku, P, tekanan osmosis. Jika kalian perhatikan dan kalian bandingkan dengan rumus sifat koligatif larutan non-elektrolit, maka pada persamaan rumus sifat koligatif larutan elektrolit ini, semuanya kita kalikan dengan I. Betul anak-anak ya? Semua kita kalikan dengan I. Di mana I ini ternyata merupakan faktor Van Hoff. Nilainya bisa kita hitung dengan menggunakan rumus sama dengan 1 plus N-1 alfa. Di mana N ini merupakan jumlah ion yang terbentuk. Alfa merupakan derajat ionisasi. Nah, ini contoh soal anak-anak untuk menghitung nilai N-nya. Pertama ada larutan HCl. Kita uraikan dulu menjadi ion-ionnya. Maka larutan HCl terionisasi menjadi H+ ditambah Cl-. Jumlah H+ ada 1, Cl- ada 1, sehingga N sama dengan 2. Mudah ya? Coba kita ke larutan yang kedua, ada MgOH 2 kali. Kita uraikan dulu menjadi Mg2+ ditambah 2 OH-. Jumlah Mg2+ ada 1, OH- ada 2, sehingga total N sama dengan 3. Untuk harga derajat ionisasi, jika alfa sama dengan 1, maka larutan tersebut merupakan larutan elektrolit kuat. Jika antara 0 sampai 1, maka larutan tersebut merupakan larutan elektrolit lemah. Jika alfa sama dengan 0, maka larutan tersebut merupakan larutan non-elektrolit. Baik anak-anak, untuk lebih paham lagi tentang sifat koligatif larutan elektrolit, marilah kita kerjakan contoh soal nomor 1 berikut. Diketahui larutan CaCl2 0,2 molal. Jika CaCl2 terionisasi sempurna, tentukan titik didih larutan CaCl2 tersebut. Kb air 0,52 derajat Celcius per molal. Langkah pertama kita cari dulu apa yang diketahui di dalam soal. Pertama ada molalitas CaCl2 sama dengan 0,2 molal. Ini anak-anak ya. Kemudian Kb air 0,52 derajat Celcius per molal.
Kemudian alfa sama dengan 1. Didapatkan dari mana? Ini, kata-kata terionisasi sempurna. Ini menunjukkan bahwa larutan CaCl2 merupakan larutan elektrolit kuat. Dan yang ditanyakan di sini adalah titik didih larutan, TB. Baik. Pertama, kita uraikan dulu CaCl2 menjadi ion-ionnya, yaitu Ca2+ ditambah 2Cl-. Jumlah Ca2+ 1, jumlah Cl-, 2, sehingga nilai N sama dengan 3. Berikutnya, kita menghitung nilai I, sama dengan 1 ditambah N-1 alfa. N kita masukkan 3, alfa kita masukkan 1. Sehingga ditemukan nilai I sama dengan 3. Berikutnya anak-anak, kita tuliskan rumus delta TB. Sama dengan KB dikalikan M dikalikan I. Kita masukkan angkanya, KB 0,52, M-nya molalitasnya 0,2, I sama dengan 3. Sehingga jika kita hitung ditemukan delta TB sama dengan 0,312 derajat Celcius. Sehingga untuk mencari TB sama dengan TB 0 ditambah delta TB. TB 0 karena pelarutnya adalah air, titik didih air sama dengan 100 derajat Celcius. Ditambah delta TB 0,312 sehingga titik didih larutan adalah 100,312 derajat Celcius. Titik didih larutan nilainya lebih tinggi dibanding dengan titik didih pelarut. Berarti jawaban kita benar. Baik anak-anak, masuk ke contoh soal yang kedua. Sebanyak 1,2 gram MgSO4 dilarutkan ke dalam air hingga volumenya 500 ml. Tentukan tekanan osmosis dari larutan yang terjadi pada suhu 27 derajat Celcius jika Mr MgSO4 adalah 120 gram per mol. Langkah pertama kita cari dulu apa yang diketahui dalam soal. Massa MgSO4 1,2 gram, ini anak-anak ya. Kemudian volumenya 500 ml, suhunya 27 derajat Celcius dijadikan Kelvin, berarti ditambah dengan 273, sehingga suhunya menjadi 300 Kelvin. Mr MgSO4 120 gram per mol, R tetapan gas 0,082 liter atm per mol Kelvin. Yang ditanyakan di sini adalah tekanan osmosis atau P. Baik, kita langsung menjawab anak-anak. Pertama, MgSO4 kita uraikan dulu menjadi Mg2+ ditambah SO4 2-. Jumlah Mg2+-nya 1, SO4 2-nya 1, sehingga N sama dengan 2. Kemudian kita hitung I-nya, faktor Van Hoff-nya. Berarti rumusnya sama dengan 1 ditambah N-1 alfa. N kita masukkan 2, alfa kita masukkan 1. Sehingga ditemukan I sama dengan 2. Langkah berikutnya anak-anak kita tuliskan rumusnya. P sama dengan M dikalikan R dikalikan T dikalikan I. M kita jabarkan rumusnya menjadi massa zat terlarut dibagi MR dikalikan 1000 dibagi volume dikalikan R dikalikan T dikalikan I. Setelah itu baru angkanya kita masukkan. Massa zat terlarut 1,2 gram, MR-nya 120 gram per mol, volumenya 500 ml, tetapan gas 0,082, suhu 300, I
Kita hitung, ditemukan hasil akhir Pi adalah 0,984 atm. Bagaimana anak-anak muda ya? Anak-anak bisa mencari literasi yang lain ya, agar kalian lebih paham lagi tentang sifat koligatif larutan elektrolit. Sehingga anak-anak dari pembahasan tadi, perbedaan sifat koligatif larutan non-elektrolit dengan sifat koligatif larutan elektrolit itu bisa kita tuliskan seperti ini. Berdasarkan daya hantar listrik, sifat koligatif larutan non-elektrolit tidak menghantarkan daya hantar listrik ya. Kalau larutan elektrolit menghantarkan daya hantar listrik. Berdasarkan ionisasi, tidak terjadi ionisasi. Yang elektrolit, ionisasi sempurna. Berdasarkan nilai alfanya, anak-anak, alfa derajat ionisasi, kalau non-elektrolit itu alfa sama dengan 0. Kalau larutan elektrolit, alfa sama dengan 1. Berdasarkan jenis larutan, non-elektrolit itu bukan campuran. Kalau larutan elektrolit biasanya campuran asam kuat ditambah basa kuat atau asam lemah ditambah basa lemah. Begitu anak-anak. Nah, ini penerapan dari sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Ada penerapan penurunan tekanan uap, penurunan titik beku larutan, kenaikan titik didih, dan tekanan osmotik. Untuk menguji pemahaman kalian tentang sifat koligatif larutan elektrolit, kalian bisa mengerjakan latihan soal berikut. Terima kasih anak-anak. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga ilmu kalian bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.